Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama saya Raihan Muhammad Alfitra, yang kedua ada Dimas Ferel, yang ketiga ada Vito Firdausi. Di sini kami menjelaskan tentang pemanfaatan pneumatik pada mekatronika. Pemanfaatan pneumatik pada mekatronika. Penggunaan sistem pneumatik dalam dunia industri sudah menjadi barang umum. Bahkan hampir semua industri, apalagi manufaktur, mengandalkan pneumatik untuk mempermudah dalam proses produksinya. Oleh karena itu, pembahasan tentang pneumatik sangatlah penting untuk dikemukakan agar kita memperoleh informasi tentang sistem ini, sehingga nantinya akan bermanfaat di kemudian hari. Istilah pneumatik berasal dari bahasa Yunani, yaitu pneuma, yang berarti napas atau udara. Istilah pneumatik selalu berhubungan dengan teknik penggunaan udara bertekanan, baik tekanan di atas 1 atmosfer maupun tekanan di bawah 1 atmosfer atau vakum. Pneumatik menggunakan hukum-hukum aeromekanika yang menentukan keadaan keseimbangan gas dan uap, khususnya udara atmosfer, dengan adanya gaya-gaya luar atau aerostatika dan teori aliran aerodinamika. Pneumatik dalam pelaksanaan teknik udara mampu dalam industri merupakan ilmu pengetahuan dari semua proses mekanik di mana udara memindahkan suatu gaya atau gerakan. Jadi, pneumatik meliputi semua komponen mesin atau peralatan dalam mana terjadi proses-proses pneumatik. Dalam bidang kejuruan teknik pneumatik, dalam pengertian yang lebih sempit lagi, adalah teknik udara mampat atau udara bertekanan. Karakteristik udara. Udara di permukaan bumi ini terdiri atas campuran dari bermacam-macam gas. Komposisi dari macam-macam gas tersebut ialah sebagai berikut: 78% volume gas, 21% volume nitrogen, dan 1% gas lainnya seperti karbon dioksida, argon, helium, krypton, neon, dan xenon. Dalam sistem pneumatik, udara difungsikan sebagai udara media transfer dan sebagai penyimpan tenaga atau daya, yaitu dengan cara dikempah atau dimampatkan udara termasuk golongan zat fluida karena sifatnya yang selalu mengalir dan bersifat kompresibel atau dapat dikempah. Sifat-sifat udara senantiasa mengikuti hukum-hukum gas, dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Yang kedua, volume udara tidak tetap. Yang ketiga, udara dapat dikempah atau dipadatkan. Yang keempat, berat jenis udara 1,3 kg. Yang terakhir, udara tidak berwarna. Karakteristik udara: 1. Jumlahnya tak terbatas. 2. Mencari tekanan yang lebih rendah. 3. Dapat dimampatkan. 4. Memberi tekanan yang sama rata ke segala arah. 5. Tidak mempunyai bentuk atau menyesuaikan dengan tempatnya. 6. Mengandung kadar air. Penerapan sistem pneumatik dalam industri. Beberapa bidang aplikasi di industri yang menggunakan media pneumatik dalam hal penanganan material adalah sebagai berikut. A. Pencekaman benda kerja. B. Penggeseran benda kerja. C. Pengaturan posisi benda kerja. D. Pengaturan arah benda kerja. Penerapan pneumatik secara umum. A. Pengemasan atau packaging. B. Pemakanan atau feeding. C. Pengukuran atau metering. D. Pengaturan buka dan tutup, door or chute control. E. Pemindahan material atau transfer of materials. F. Pemutaran dan pembalikan benda kerja atau turning and inverting of parts. G. Pemilahan benda kerja
atau sorting of part. H. Penyusunan benda kerja atau stacking of component. I. Pencetakan benda kerja atau stamping and embossing of component. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan sistem pneumatik. Kelebihan sistem pneumatik. A. Fluida kerja mudah didapat dan ditransfer. B. Dapat disimpan dengan baik. C. Penurunan tekanan relatif lebih kecil dibandingkan dengan sistem hidrolik. D. Viskositas fluida yang lebih kecil sehingga gesekan dapat diabaikan. E. Aman terhadap kebakaran. F. Ketersediaan udara yang tak terbatas. G. Fleksibilitas temperatur. H. Pemindahan daya dan kecepatan. Kekurangan sistem pneumatik. A. Gangguan suara yang bising. B. Gaya yang ditransfer terbatas. C. Dapat terjadi pengembunan. D. Memerlukan instalasi peralatan penghasil udara. E. Mudah terjadi kebocoran. F. Kesulitan untuk pengaturan posisi yang presisi akibat sifat kompresibilitas yang dimiliki udara. G. Daya yang dihasilkan kecil. H. Membutuhkan investasi awal yang cukup besar untuk sistem pengadaan dan pendistribusian udara. Kemudian aplikasi pneumatik dalam industri. 1. Rem. Kedua, buka dan tutup pintu atau seperti pintu busway. 3. Pelepas dan penarik roda-roda pendaratan pesawat. Yang keempat, pengikat part pada jig machining. 5. Dan lain-lain. Kemudian perawatan sistem pneumatik. Perawatan sistem pneumatik terdiri dari memperbaiki, mencari gangguan, pembersihan, pemasangan komponen, dan uji coba pengoperasian. Selalu melakukan pencegahan untuk menjaga udara dalam sistem selalu terjaga kebersihannya. Setiap memasang komponen pneumatik harus dijaga kebersihannya dan diproteksi dengan pita penutup atau penutup debu dengan segera setelah pembersihan. Pastikan ketika memasang kembali komponen tidak ada partikel metal yang masuk ke dalam sistem. Cegahlah masuknya air karena dapat menjadi penyebab sistem tidak dapat memberikan tekanan. Perhatikan kebocoran bagian dalam komponen. Selama kebocoran pada o-ring atau posisinya, yang mana ketika pemasangan tidak sempurna atau tergores oleh partikel metal atau sudah batas pemakaian.